buat penonton. Kalau sekarang tuh lagi rame slow pitch, jadi kayak untuk bener-bener orang yang awam banget, olahraga rekreasi sebenarnya. Gabungan dari antara baseball sama softball aja sih. Jadi bolanya lebih slow kasarnya. Bola helm, gue bilang mbak ini beneran. Iya, helmnya tutup satu sini ya. Yang ini gue bilang kan mbak ini helmnya beneran. Ya bener mas, ini dikasih Mas Adit. Gue bilang gua chat, gue bilang emang kampret loh. Paling seru menurut gue di situ tuh. Habis juara, song ide juga karena udah puas kan. Kalau kita bilang kalau udah juara bebas mau ngapain aja. Iya kan. Kita naik mobil di sub satu cuma 5 orang, 6 orang yang bakal kebuka. Diarak dikeliling Jakarta Barat di Bandung. Itu ibaratnya kayak kita nguji ilmu ya sebenarnya kan. Tes ilmu ya kan. Pokoknya kita pokoknya kalau kita teriak nunduk ya itu ada yang ngambil. Pakai kalung emas, medali, bebas apaan aja. Papua nih. Betul. Gue belum pernah selama gue hidup tuh ke Papua kan kayak apa wujudnya semua. Sampai satu tim gue nih. Biasanya kan bawa tas alat gede tuh. Bawa alat-alat semua kan alat perang kita. Sampai ada satu tas lagi isinya tuh makanan kita, Pak. Soalnya itu. Karena kita prepare kita tuh di otak karena sama-sama dia belum pernah ke Papua gitu kan. Kayak wah, ini kita kesana nih siap perang nih. Oke, kembali lagi di Sobat Plus sih lupa lagi gua. Udah enggak apa aja. Iya. Apa? Sobat Plus. Kembali lagi di Sport Plus Studio. Gua enggak baca ituan sih opening Sobat Plus. Lagi bareng sama gua Kos Magang yang hari ini lagi buka Thierry Henry. Di sini ada host gua. Siapa Bang namanya? Thierry Henry. Masa digituin komen Thierry Henry. Boris Cancel. Bintang tamu kita hari ini, tapi kenalan dulu sama co-host gue. Tamunya co-hostnya nggak dikenalin. Ntar dulu, co-host dulu dong nih. Bintang tamu belakangan. Udah tahu lagu siapa. Asik. Ya udah. Sultan Pasya. Bener nggak sih? Iya kan? Kali ini kita kedatangan siapa sih? Adit Softboy. Baseball dong, baseball. Adit Mahmud. Adit, gila Adit. Gimana Adit kabar? Sehat ya? Aman. Berantakan banget. Ya kan ini bukan acara TV, jangan serius-serius banget, ya kan? Pokoknya konten anak muda. Iya kan? Iya dong. Masa gue umuran bokap gila ya? Ini bikin gosip kayak gila nih. Masa dibilang gue umuran bapaknya dia. Hari ini kita kedatangan Adit Mahmud. Adit Mahmud ini salah satu dari atlet yang ada di Indonesia. Adit Mahmud ini, Dit lo atlet apaan Dit? Orang bilangnya atlet baseball sih. Baseball. Betul. Mantap. Baseball, industri baseball di Indonesia tuh lumayan bisa banyak kita ulas nih hari ini ya. Insyaallah. Banyak karena banyak orang juga yang mungkin belum tahu nih Dit soal baseball. Mungkin bola tahu, basket tahu, volley, futsal segala macam. Tapi kayak ini baseball lain daripada ini. Kalau gue sih emang udah sedikit hatam lah kalau baseball. Baseball banget ya. Baseball banget. Topi, jersey gue, bajunya aja baju pol. Gila. Sejalannya podcast kalian semua tahu lah seberapa luas pengetahuan. Iya kan? Si Wikipedia nih. Paling baseball. Oke. Dit, mengawali karir, tapi sebelum berkarir adalah main dulu waktu kecil kan? Yoi. Siapa yang menginspirasi lu? Jadi gue tuh pertama kali main itu gara-gara ngikutin kakak gue, nganterin kakak gue. Kakak, terus latihan kakak gue tuh lebih duluan mulai dah. Terus sama bokap gue, kakak gue udah ikut prapon antara SMA. Nah gue masih SD apa TK gitu gue lupa. Udah diikut umur 5 tahun tuh kayaknya TK deh. Udah diceburin dah tuh. Ceburin tuh? Iya. Udah lo daripada main game aja terus, udah lu main sana. Olahraga aja terus. Iya. Dan keterusan sampai sekarang. Keterusan udah hampir berapa? 20 tahun deh kurang lebih. Keterusan yang terus banget deh 20 tahun. 12 tahun. Di titik mana di usia berapa lu mulai nyadar kayak gue bisa serius di baseball? Betul. Sebelum ke titik yang seriusnya, gue sempet jenuhnya itu di SMP, SMA. Sempet jenuh gue udah. Kenapa? Masa muda nggak hilang deh. Karena latihan mulu. Latihan mulu, benar-benar seminggu tuh latihan 5 hari.
Oke. Iya kan, Selasa Kamis, terus udah sempet jenuh terus tapi orang tua tetap maksain aja terus tuh. Kayak udah buruan. Latihan terus, akhirnya pas SMA kelas 1, kelas 2 udah mulai bisa dapat gaji, dapat apa segala macam. Baru diseriusin dah SMA kan. Berarti lu udah mulai ngerasa punya tanggung jawab. Udah kena duit udah ya udah. Iya. Cewek-cewek ada nggak? Hah? Banyak kalau di situ. Enggak, soalnya rada susah loh. Maksud gua di SMA lo punya duit sendiri. Cewek pasti datang kan, apalagi tau atlet. Orang sekolah lo tahu atlet pasti tahu dong atlet kan. Izin terus biasanya. Iya kan, izin kan. Cewek-cewek pasti yang kembang-kembangnya tuh kembang bisa. Baseball tuh cute deh. Keling bukan cute. Terus turnamen pertama lo yang lo inget waktu itu tuh kapan sih mulainya? Iya. Dulu waktu kecil tuh antar SD tuh adalah untuk kelompok umur yang 10 tahun ke bawah deh tuh. Tuh ya sebenarnya cuman hanya untuk aktivitas aja, nggak terlalu kaku-kaku banget lah. Nah mulai seriusnya itu SMP tuh ada. Jadi ada satu kejuaraan namanya Indonesia Little League, itu biasanya di luar negeri tuh. Di Hong Kong ada federasi di Hong Kong bikin. Di sini diseleksi dulu. Tiba-tiba entah jalannya gimana, masuk jadinya. Itu SMP umur berapa ya? Lupa gue. 14 tahun, 15 tahun. Kalau maksud gue kalau ya gue kan lebih paham bola lah. Katanya tadi softball gimana? Baseball. Katanya baseball banget. Baseball mania. Waktu kecil. Gue tuh lebih mendalami olahraga sepak bola. Sebelumnya gue terjun ke baseball. Jadi waktu gue kecil tuh, waktu gue sekolah tuh kan kalau sepak bola kan, cup di sekolah lain, di kejuaraan dimanapun sepak bola gampang banget ya jadinya. Kalau baseball tuh di usia dini semasif apa sih di Indonesia? Di Indonesia tuh kalau sepak bola gitu kan biasanya lu antar RT apa segala macam ada kan. Nah kalau ini cuman berpusatnya itu di Senayan. Di pintu 1 tuh dulu. Panahan tuh ya? Bukan, depannya. FX. Oh FX, iya. Senturi. Dulu situ ada pat-pat segala macam tuh. Iya pat-pat. Ya udah di situ, jadi semua desentralisasinya di situ rata-rata. Jadi bokap gua dari Tebet tuh sama gua ke Senayan, latihannya semua di situ, mainnya di situ. Jadi circle-nya sebenarnya kecil sih, itu lagi aja. Iya, makanya berarti karena mungkin yang main nggak banyak itu, dari teman-teman lu main waktu kecil itu ada teman-teman yang jadi atlet sekarang. Iya, ada juga. Yang dari dulu bareng-bareng sampai sekarang. Iya, ada temen gua tuh udah hampir 20, ya sama 25 tahun sama gua tuh 20 tahun. Mulai jelek-jeleknya udah tahu semua jadinya. Iya, udah. Benar-benar dari kecil kita bareng semua. Iya. Dan maksud gua pemain-pemain yang ada sekarang itu emang udah lu kenal semua dari Iya, rata-rata kenal. Rata-rata tuh kayak entah kayak gue nih, kakak gue dulu main, terus adenya. Terus nanti bokap gue nanti punya anak atau punya apa, nanti gue jeburin juga ke situ. Regenerasi sih rata-rata iya. Tapi dari keluarga. Dari keluarga. Tapi sekarang ada beberapa klub di Jakarta tuh udah mulai kayak kasarnya kalau mau pilpres nih belusukan bilang ya. Belusukan ke sekolah sana, sekolah sini, ngajak-ngajakin lah, ngenalin aja. Soalnya kalau dilihat sekarang perkembangan baseball gitu, khususnya yang main fun slow pitch ya dibilangnya. Itu mulai menjamur tuh di Jakarta tuh. Parah. Sekarang lagi rame-rame tuh slow pitch lah. Hiburan aja sih. Gue 2 kali seminggu tuh slow pitch. Iya sih. Bentar lagi lu gue takutnya bentar lagi dipanggil sih. Kasih tahu apaan tuh slow pitch tuh apaan? Kasih tahu dong, knowledge kan buat orang-orang. Kalau sekarang tuh lagi rame slow pitch. Jadi kayak untuk bener-bener orang yang awam banget, olahraga rekreasi sebenarnya. Gabungan dari antara baseball sama softball aja sih. Jadi bolanya lebih slow kasarnya. Kalau kata teman gue, kasti fancy. Bener iya bener kasti fancy. Kasti culture. Kasti skena. Iya. Buat orang-orang yang awam nih, kayak Bang Moritz sama Marcel ini masih awam banget nih. Lu pasti malah bareng sama gua. Lu latihan bareng. Apa sih bedanya baseball, softball, kasti? Nah, kalau kasti itu tradisional lah. Kalau baseball sama softball simpelnya tuh kayak kita main bola sama futsal aja. Size lapangan. Ukuran bola kayaknya juga beda kan ya. Bola futsal kan. Itu terus cara mainnya sama sisanya sih. Cara mainnya sama. Peraturannya beda-beda tipis aja lah. Jumlah personil timnya sama. Sama. Starting line up-nya semua sih juga sama itu. Tapi kenapa lu memilih baseball bukan softball? Karena kalau dulu softball dibilangnya lebih dominan ke cewek. Tapi pada akhirnya yang dulu baseball
kalau karena udah tua, udah umur 30-an itu tuh rata-rata pindahnya ke softball. Oh, yang size-nya lebih kecil. Iya, karena lebih simpel mainnya kan. Larinya nggak gitu banyak. Nggak terlalu jauh lah jaraknya. Apakah tapi orang yang bisa main baseball udah pasti rata-rata bisa semua. Baseball udah bisa main baseball, bisa main softball, softball bisa main baseball sih rata-rata gitu. Tapi ada kayak peraturan-peraturan khusus gak sih, kayak kalau di bola itu kan contohnya gini deh, bola sama futsal. Kalau dari sepak bola itu ke futsal ada pasti perbedaan. Kayak contohnya kalau di bola itu lemparan ke dalamnya itu pakai tangan, futsal pakai kaki. Terus kalau kontrolnya itu futsal itu pakai sol. Apa? Kan kalau bola kan kok ini ada lemparannya. Nah, kalau kontrol bolanya itu enggak juga anjir. Enggak ada. Kalau kontrol bolanya ada yang pakai sol kalau futsal, pakai sol kaki di sini, kalau bola pakai kaki dalam atau kaki luar. Itu ada perbedaannya gak sih? Ada, katanya bedanya di pitcher doang. Oke. Sama kan kalau bola lempar atas, kalau futsal bawah. Kalau pitcher juga, pitcher baseball itu lemparnya di atas. Yang begini nih, set. Kalau yang softball tuh dia agak diputar dulu dari bawah. Oh, jadi gini. Yoi, diputer. Nah, kayak gitu. Jadi bolanya melintir gitu dong. Bolanya ya kayak ngobel-ngobel gini. Aja. Itu susah dikontrol juga tuh soalnya tuh. Kapan masuk? Iya. Terus suka nyongkel gini. Nih, terus kan suka ada tuh yang begini-gini. Itu apa tuh? Itu biasanya catcher sama pitcher yang jongkok ngasih gini nih. Kadang-kadang tuh kalau baseball ya, bolanya tuh ada bola lurus, tiba-tiba terus ada bola yang misalnya kalau ada dua, bolanya belok. Tapi buat yang mukul ngerti juga nggak? Enggak ya? Enggak tahu. Isyarat biasa. Iya. Isyarat biasa. Oh enggak, siapa tahu kan ngelirik gini kan. Nggak bisa. Nggak bisa. Susah biasa dari kode-kode gitu tuh. Iya. Ada gini mesti jorok banget. Karena kalau nggak salah yang di belakangnya itu agak berjarak kan sama yang mukul. Iya, ini yang mukul sini, nah gua agak dijongkok di belakangnya sini. Kalau di belakangnya nempel pantat nggak enak. Iya, enak juga sih. Jorok juga gitu. Iya bener. Iya. Tapi emang industri baseball ini kurang lebihnya pergerakannya kan senyap ya di Indonesia kalau boleh kita bilang kan, nggak banyak orang yang tahu, tapi ternyata eksis loh. Ternyata eksis. Cukup eksis. Karena Adit juga termasuk dari atlet yang kalau buat plus mau tahu Adit itu atlet PON, PON. Asian Games dan SEA Games. Oke, coba lo ceritain tuh masing-masing dari mulai PON deh. Dari kapan sih lo mulai? PON tuh pertama gue ikut seleksi tahun 2012. Oke. 2012. Umur berapa tuh, Dit? Anjir, SMA kelas 2 tuh umur berapa? 16 ya? 17 ya? SMA kelas 2 udah ikut PON nih. Iya, itu 16. Nah, tapi karena gue muda, nggak masuk, coret. Kemudaan tuh. Sama skillnya juga belum nyampe. Oke. Belum matang lah, masih labil. Di situ tuh terus udah anjing gua kecoret nih udah hopeless lah, udah males nge-respon. Terus 2000 sempat vakum. Habis itu 2016 baru ikut seleksi lagi kedua nih. PON lagi. Alhamdulillah masuk deh tuh, main di PON Jabar di Bandung. Bawa nama DKI Jakarta. Oke. Alhamdulillah di situ 2016 emas, habis itu 2021-nya itu emas juga akhirnya. Keren. Luar biasa. Prestasi loh, gila. Ini yang gua pakai ini tahun berapa nih? Ini kalau nggak salah 2016 deh. Emas nih. Emas deh harusnya. Ini yang lu pakai? Yang gua pakai. Gua udah pakai aslinya nomor gua 17. 99 karena isinya senior semua. Jadi yang udah ngalah deh. Oh, gitu. Sama-sama kayak di bola sama lah ya. Sama pasti. Basket juga gitu ya? Basket juga gitu. Pasti itu kayak gitu. Nomor 9 tuh keramat pokoknya. Iya. Berarti lu udah akhirnya lu milih dari nomor gede deh gue. Iya, gede. Akhirnya cuma setahun. Terus 2016 yang tua udah lewat dah, masih bisa disangin deh. Iya. Dia kecoret, gue masuk, ya udah gue nomor 17 kasih gue dong. Kenapa 17? Tanggal lahir gue. Oh, oke. Tanggal lahir. Bulan berapa, Dit? Juni. Oh, udah lewat lagi. Udah lewat. Kalau enggak biasanya yang datang kita kasihin kue kalau misalnya. Iya, biasanya kan udah lewat ya. Iya. Jadi enggak jadi. Mau kita kirim buat yang tahun depan. Kirim ya sekarang. Nah, ini kalau kita ngomongin soal baseball itu sendiri juga, Dit. Lo kan di baseball ini juga udah cukup lama ya. Itu kan. Nah, terus kalau misalnya suka duka di baseball tuh pasti ada gak sih? Suka dukanya. Tadi yang pertama gue bilang, masa muda hilang deh tuh. Nongkrong kayak SMA dulu kan. Kebetulan gue SMA di 82 tuh ya. Gaul yang harusnya dulu bilangnya tawuran apa segala macam. Ini
selesai sekolah harus langsung latihan. Positif berarti dong muda lo. Sebenarnya positif kan. Tapi lo kehilangan keseruan ya. Iya, itu masalah paling seru sebenarnya. Karena positif. FOMO. Terus ada lagi deh kira-kira. Terus sama udah sih sisanya aman-aman aja. Ya makanya kan kalau kita ngomongin soal ngejar mimpi itu kan nggak instan ya. Betul. Pastinya lo capek, butuh pengorbanan segala macam. Prosesnya itu nggak gampang kan, nggak lo sekali main langsung jago kan itu nggak mungkin banget. Benar. Makanya, nah kalau misalnya soal SEA Games dan Asian Games coba lo ceritain nih buat kita. Asian Games dulu ya. Asian Games tuh tahun 2018 tuh. Itu tuan rumah kebetulan Indonesia rumah. Dan itu cabur baseball Indonesia baru pertama kali ikut. Kasarnya kita ikut sebenarnya gara-gara tuan rumah aja sih. Jadi dapat privilege aja untuk ikut. Nah, di situ kita diseleksi dah berdasarkan hasil PON 2016 karena 2018 Asian Games-nya. Tapi ditambah juga kita bikin game-game internal lah. Si tim pelatih segala macamnya. Di situ kita gua masuk di situ tuh di tim Asian Games. Dan Indonesia itu berada peringkat berapa ya? 7 apa 8 di Asia, kelas Asia. Di Asia kita peringkat 10 besar. Iya, untuk Asian Games. Peringkat 8 lah. 8 apa 7 berapa ya. Tapi di mana? Di kalau Asian Games itu ibaratnya kayak kita kalau di bola nih yang juara satunya Jepang nih, kiblat baseball dunia tuh Jepang. Nah, kita ketemu lah ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan ya itu. Kalau di bola ibaratnya kan kita ketemu Brazil, Spanyol, gitu kan. Iya, mimpi menang aja dosa gitu kan. Mimpi menang dosa. Walaupun mimpi setinggi langit cuma kan takabur juga. Gitu akhirnya kita cuma bisa sampai peringkat 8 lah. Tapi oke lah, Asia 10 besar. Oke lah, iya. Di SEA Games sendiri gimana? Di SEA Games habis itu 2018 Asian Games. Tahun depannya 2019 SEA Games. Terakhir SEA Games itu baru ada 2011. Karena tuan rumah yang sebelum-sebelumnya itu tidak menyelenggarakan cabur baseballnya. Nah, baru ada lagi 2019 di Filipina. Alhamdulillahnya di Filipina itu kita dapat peringkat 3 tuh. SEA Games ya? SEA Games. Ketemu peringkat satunya Filipina, duanya Thailand, tiganya kita. Keren. Keren. Kalau di dalam negeri tuh baseball ada kompetisi ininya nggak sih? Internal gitu. Nah, di dalam negeri ini belum terlalu ada nih. Tapi baru ada awal tahun kemarin tuh, gue juga nggak ngerti sih konsepnya gimana sebenarnya. Jadi antar klub di Indonesia tuh sekitar ada 10 atau 12 klub lah. Itu ada satu badan yang bikin liga tersebut. Akhirnya kita bikin kayak mini liga, tapi gue cukup agak bingung sih, cuman liganya itu cuma seminggu, liga seri 1, habis itu seri 2-nya seminggu lagi. Nah, itu kita bikin antar klub. Kebetulan yang juara liga 1 sama liga 2 itu klub gua, itu klub Prambors. Iya, itu cukup terkenal juga lah. Ini ada hubungannya sama radio itu nggak? Nah, sebenarnya dulu Om Indro Warkop tuh, Indro dia Warkop tuh kan orang Prambors juga, Rambanan, Borobudur dan sekitarnya itu. Iya, betul. Nah, dia bikin klub softball dulunya. Oh, emang ada hubungannya? Ada hubungannya. Terus turun akhirnya bikin lah baseballnya juga. Sampai sekarang sih masih ada hubungannya sih sebenarnya sama radio. Nah, klub paling jago di lo siapa? Kalau basket kan kayak SM, Aspak. Ya kalau baseball ada Prambors, nggak ada lagi. Udah Prambors. Liga kemarin juara ya. Liga udah berapa lama? Gua IBL tuh 20 tahun. Nah, Liga baru mulai tahun ini kemarin. Sisanya tuh kayak kita cuma event-event biasa kayak misalnya klub gua bikin cup, kecil-kecilan. Iya, undang segala macam. Tapi prestasi dengan gitu ya 10 besar gila sih menurut gua. Iya tuh. Ketika lagi nggak ada kompetisi gitu, apa? Ngisi waktunya gimana? Kita cuma balik lagi latihan cuma ke klub doang. Kayak kita lagi misalnya PON nggak ada, SEA Games nggak ada, apa segala macam nggak ada. Ya udah kita dibalikin lagi ke klubnya. Boleh sebutin nggak Dit? Klub-klubnya apa aja sih? Ingat nggak lo? Kalau yang di Jakarta ya. Di Jakarta aja. Siapa tahu kan ada yang di kita yang nonton pengen ikutan mau masuk ke mana? Boleh. Dia ada Prambors. Prambors. Mana tuh markas? Rata-rata di Senayan semua. Semua satu markas. Udah pasti markas. Karena lapangan kan cuma 2 kan di Jakarta. Iya, di Jakarta cuma ada 2, Senayan sama Rawamangun.
Setelah itu ada Prambors, ada Jakarta Cita. Oke. Ada Garuda. Jawaban gue tuh. Wih, jago banget. Wih, Garuda ada. Itu gue ya kenal juga. Iya. Baseball mania banget nih. Ada Garuda, terus ada Raja Wali. Terus udah yang gue inget itu doang lah. Itu sebenarnya banyak cuman gue lupa deh. Iya. Kayak Jawa Barat. Kalau Jawa Barat tuh ada Georges. Oh itu nasional berarti ya, Scoop-nya ya? Iya, ada nasional. Georges, ada Doberman, Rusa Hitam, lupa sih banyak lah. Namanya lucu-lucu ya. Iya. Kreatif. Equipment mahal dong. Dari atas sampai bawah. Lumayan, tapi nggak semahal golf. Oh iya. Iya kan. Main golf jual motor. Gaya-gayaan. Iya, sertifikat rumah gue jual. Gede. Akte tanah gue jual. Yang penting gaya. Berflexing aja hidupnya. Yang penting konten. Coba kalau misalnya dari sepatu sampai ke atas nih. Helmet atas tuh berapa sih? Yang wajib atlet punya tuh ya. Iya. Yang nggak dapat dari tim sepatu. Sepatu berapa? Sepatu tuh sekitar 2 jutaan. Oke, paling murah tuh. Yang murah sebenarnya ada, cuman iya. Nah ini pro model lah. Pro model itu 2 juta. Pro model. Itu toko di Indonesia jarang, rata-rata kita impor semua dari luar. Tampur nggak ada tampur? Ada tapi pakai paku payung di sini. Ini bawahnya agak besi tuh ya kan. Bawahnya. Anjing kan dipaksa-paksain tuh. Abang-abang tampur kan ada ini. Dia tuh 2 juta. 2 juta. Dia sepatunya ada 2 model, ada yang mirip kayak sepatu bola sama satu lagi bawahnya agak besi gitu. Oke. Terus poolnya tuh ya. Iya. Sarung tangan kalau untuk yang udah agak pro-nya deh sekitar 4 sampai 5 jutaan. Oke, 4 lah. Lebih mahal sarung tangan daripada sepatu. Iya, udah 6 juta nih. Tapi ini kan lebih investasi lebih panjang. Ini umurnya bisa 3 tahun, 4 tahun. Oke. Terus alat mukulnya. Sticknya rata-rata kita sih udah punya sendiri ya. Iya, pro model. Itu 3 juta. Bahannya dari kayu. Udah 9. Iya, terus habis itu bahannya tuh kayu ya? Kayu kalau untuk baseball. Berarti bisa patah dong. Bukan besi. Bisa patah, makanya kalau kita main baseball tuh kayak di MLB gitu Bang. Iya. Yang di Amerika itu kalau patah udah 3 juta hilang. Wah. Bisa baru beli 3 juta hilang. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Dilas dia kan nggak bisa. Tapi material selain kayu ada kan? Ada, biasanya kalau udah untuk umur, ada kelas umur tuh, dia biasanya baru pakai yang besi. Itu downgrade berarti ya? Nggak high grade ya? Lebih bagus kayu apa besi? Sebenarnya kalau teknologi lebih bagus besi. Tapi karena biasanya kalau udah kelompok umur nih 18 tahun ke bawah atau biasanya pakai besi. Tapi kalau udah kelas open, kayak timnas open, dia udah rata-rata kayu sih. Kenapa malah yang besi malah buat yang anak-anak kecil? Karena tadi lebih bagus. Kalau dilihat karena kita kan tenaganya pasti lebih besar nih. Kalau ada yang open. Iya. Lebih gampang memukulnya jauh. Karena bednya teknologi dan lebih keras segala macam kan. Lebih bahaya sedikit deh. Jadi kalau kayu itu cuman itu bener-bener ngandelin power lo segede apa. Kayak badan gua sama badan lo misalnya agak kurus dikit. Ya paling mukulnya yang simple aja. Nah gua atau Marcin yang agak gede-gede bisa jauh-jauh gitu. Mantu. Bola berapa? Bola punya sendiri. Bola biasa dari tim gitu. Oh dari tim kan buat latihan pasti buat latihan ya. Itu sekitar 1 biji. Pro model. Iya, 150 sampai 200 ribu deh. Helmet 200. Helmet itu 1,5 jutaan. Oke. Lumayan. Iya itu. Nggak bisa pakai SNI itu. Nggak bisa. DOT, kita pakai minimal DOT kan SNI. Gue pernah punya satu cerita soal helmet sama dia nih. Kenapa? Jadi waktu itu gue lagi PDKT sama bini gue sekarang. Punya melon lah ke rumah dia kan, karena rumah dia di Tebet. Gue pengen balikin bini gue ke Bekasi waktu itu pulang kapal. Gue punya melon dong Blay gitu. Ya udah ambil aja ke rumah, gue lagi latihan dia bilang. Oh yaudah, gue ambil ke rumah ada mbaknya dong. Ya kan. Nah itu mbaknya ngasih gue helm. Gue kasih helm, gue bilang sama mbak ini beneran. Helmnya tutup satu sini ya. Yang ini gue bilang kan mbak ini helmnya beneran. Ya bener mas, ini yang dikasih Mas Adit. Gue bilang, gue chat, gue bilang emang kampret loh. Emang pemain gituan helmnya begituan dikasih. Gue dari Tebet ke Bekasi Timur, balik lagi gue ke Kalibata pakai helm baseball. Yang sebelah sini kos. Iya, ada tutupannya ini kan. Ya gue ngebut dikit kan terbang. Kalau lo kecelakaan kan langsung mati. Kalau pakai helm baseball luka-luka sama koma mendingan mana? Mendingan langsung mati dong. Ada harapan sedikit lah. Tapi sebenarnya pas gue udah pengen sampai Kalibata, gue buang deh.
Sampai sekarang nggak balik tuh helm. Sampai sekarang nggak balik. Gue buang helmnya. Serius lu? Harga berapa? Ya itu sekitar 1 jutaan ada nih. Wah geblek lu udah diambil sama dia. Wah lu geblek langsung. Gua chat kan ulang helm lo, gua buang ya. Buset parah banget. Dia cuma ketawa dong. Ya kan helmnya banyak. Sponsor. Lumayan lah. Sponsor gila ngeri banget. Terus 10 juta loh, hitung dari sampai bawah 10 juta. Ya minimal ada tuh. Minimal ya? Iya. 10 juta. 10 juta. Kalau baseball, sorry balik lagi ke baseball. Kalau main gitu, kalau bola kan ada posisi lu kiper, lu striker. Kalau di baseball tuh posisinya apa? Kalau kita ada pitcher, catcher, infielder, sama outfielder. Gue dulu sebenarnya catcher. Catcher kan di belakang jongkok, yang tadi yang ngasih kode gini-gini. Yang nangkap bola tuh ya. Gara-gara setelah Asian Games gue masih catcher. Habis itu gara-gara sama dia nih diajak main bola. Oh, rusak tuh. Gua nggak enak deh pokoknya. Jadi kalau habis jongkok, gue nggak ngerti bilangnya meniscus atau apa, gue nggak ngerti deh. Jongkok terus jadi susah jadi jongkok tuh. Akhirnya gue balik ke infielder yang cuman jaganya agak setengah squat gitulah. Akhirnya gitu sampai sekarang deh di posisi third base bilangnya. Pos 3 jagain pos 3 aja. Jagain pos 3. Iya, dia yang ngerusak ngajak-ngajak main bola iya. Berarti kayak ini kan ya segi 4 gitu ya. Diamond gitu. Diamond ya. Kayak ini posisi 1, 2, lo yang 3. Yang belakang berarti ya. Iya. Tapi jaganya katanya mesti di antara base ya, berarti ya dia. Iya, sebenarnya jadi ini pos 1, 2, 3. Ada yang enggak boleh depan pos banget, agak renggang sedikit gitu. Karena untuk menjagain juga lah spot-spot yang kosong lah. Iya. Kalau di baseball tuh kayak kalau di bola kan misalnya lu striker lu nggak akan bisa lu jadi back, lu nggak akan bisa jadi. Kalau misalnya di baseball, apakah pitcher udah pasti bisa jadi catcher atau gitu? Kalau bisa berubah nggak posisinya? Kalau untuk udah open rata-rata nggak bisa. Lu kalau udah pitcher, udah lu cuma fokus di pitcher aja sebagai pelempar. Lu sebagai catcher aja. Kecuali ada bener 1-2 orang yang bener-bener lu kayak andalannya di tim itu. Ya, lu bisa di 2-3 posisi deh. Bisa jadi infielder, jadi outfielder, sekalipun jadi catcher juga sih. Tapi banyak gak yang seiring bertambahnya usia, terus lama-lama lu jadi berubah posisi? Kayak lu gitu? Rata-rata ada. Kayak misalnya, ya kayak dulunya misalnya jongkok, udah gak kuat nih kan, lama jongkok, umur ya kan. Balik lah, dia di outfield yang cuman agak nyantai, cuman lari aja. Kalau udah gak bisa kemana-mana, ya jadi pelatih aja. Tapi pertandingan baseball itu durasinya berapa lama sih, Dit? Di kita bilangnya tuh, kalau bola umumnya babak. 9 inning, bilangnya kita inning. Satu inning ada 2, ada 1A, 1B. Dimana isinya 1A itu kita offense, 1B kita defense. Jadi kalau di total sekitar 18 kali deh. 18 kali. Iya, jadi kita bisa nambah poin tuh pokoknya kalau pada saat offense aja tuh. Jadi kan ada pos 1, 2, 3, 4. Dihitung kita dapat poin 1 kalau kita udah balik ke pos 4. Berarti secara ini nggak ada waktu beneran pencet dong? Nggak ada. Kayak bola kan 2x45 tuh. Betul. Basket 4 quarter. Iya. Berdasarkan poin kalau lu. Berdasarkan inning. Iya, 1A 1B tadi. Iya. Offense defense tadi. Betul. Harus kelar selama 9 inning. Kecuali kalau kita skornya bisa jauh. Setengah hari dong, Dit. Rata-rata 3-4 jam. Lu bayangin kalau di jongkok 3-4 jam gimana sakit. Kondor lu. Iya sih. Bangun punang-punang kan. Apalagi jam 12 mainnya. Iya. Pertandingan tuh masih siang nih. Ya kan rata-rata game pertama tuh jam 8. Jam 8 sampai jam 12. 4 jam berapa? 10-12. Gue malah lebih benci kalau emang olahraga ya. Itu dari pagi ketemu siang. Jam 12 siang. Ya udah pasti gitu. Itu matahari soalnya lagi begini banget. Benar. Yang parah itu gue pas Prapon 2019. Ketemu sama Lampung. Itu sampai 3 kali azan, Pak. 3 kali azan. Mulai azan zuhur jam 12. Sudah main tuh kita sambung lagi asar. Stop sebentar kan, stop azan kan. Sambung lagi maghrib. Baru kelar tuh. Line up azan isya. Itu soalnya kita main hampir 10 inning. Jadi kalau setengah hari bilang kan. Kalau sampai 9 inning kita skornya masih sama, tambah inning lagi buka 10. Kalau cuaca ngaruh nggak? Kalau misalnya hujan, stop. Kalau hujan stop biasanya. Biasa ada rulesnya peraturan. Lanjut besok. Bisa lanjut besok atau kita nunggu hujan. Karena kan hari ini main 3-4 jam, besok harus main lagi 3-4 jam. Nggak ketemu itu aslinya. Gue sih nggak akan kuat main baseball, makanya gue memilih jadi pengamat baseball. Jadi pengamat aja karena udah cukup lah ya. Pandit baseball.
Iya, boleh. Gue dukung si karir lu kan. Nah, gue pengen tahu deh, Dit. Sama mungkin Sobat Plus juga pengen tahu. Lu pertandingan lu paling seru itu kapan sih? Iya. Tapi kita ngomong di PON dulu deh. Pertandingan PON paling seru lu tuh apa sih? Kapan? Sebenarnya yang seru itu 2016 Jabar. Oke. Itu satu stadion dukungnya Jakarta. Lampung semua. Oh, Lampung. Padahal yang nonton orang Jabar semua rata-rata. Underdog lu berarti. Iya, karena nggak diunggulin nih. sebenarnya diunggulin cuman karena kan kita dari Jakarta itu dari tahun 2004 PON itu kan 4 tahun sekali itu alhamdulillah udah 5 kali juara. Oh, dominan lu nya. Iya, jadi kan nih, leading semua daerah mikirnya apapun caranya ngambrukin DKI kan. Ya. Kirain karena rivalitas yang ada di ini nih, orange biru. Enggak ya? Nggak ada. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh sih Oh, sebenarnya. Itu kita lawan Jabar tuh, lawan Lampung, udah semua penonton Jabar dukungnya Lampung. Wah udah teriakan apa segala macam. Tuh kita main sama tuh sekitar 4-5 jam. Skornya cuma 3-1. Gila. Capek mikir, apa deg-degannya itu bukan gua masih umur berapa 20 apa? Waduh itu mah deg-degannya setengah mampus deh itu kan. Mental Wah udah tenang banget deh pokoknya tuh segala macam. Juara skornya cuma beda 1. Udah teriak senengnya apa 8 tahun baru pertama kali juga kan. Buset. Itu sih deg-degan tuh. Paling seru menurut gua di situ tuh. Habis itu habis juara song ide juga karena udah puas kan. Kalau kita bilang kalau udah juara bebas mau ngapain aja. Oke. Iya kan? Iya. Kita naik mobil di sub satu cuma 5 orang, 6 orang yang bakal kebuka diarak di keliling Jakarta Barat di Bandung. Itu ibaratnya kayak kita nguji ilmu ya sebenarnya kan. Tes ilmu ya kan. Pokoknya kita cuma kalau kita teriak nunduk ya itu ada yang ngambil. Pakai kalung emas, medali, bebas apaan aja. Tapi aman. Alhamdulillah aman karena dikawal semua bisa di sub polisi segala macam. Soalnya cabornya beda. Coba kalau bola yang diarak agak deg-degan sih kayaknya. Kelar lo. Baru ada niatnya itu lu udah salah. Rame tuh yang ngarak yang nonton. Iya biasanya kan kalau kita kan dari hotel ke stadion tuh bus patwal gitu banyak. Udah kita diarak itu semua. Itu baseball doang atau baseball doang. Dan banyak yang orang nontonin. Iya, lewatin jalan Bandung gede gitu aja kita belaga gila. Oh, berarti bukan emang dibuatkan acara apa? Enggak, emang kita ide aja sendiri. Udah bebas mau ngapain aja kan. Taruhannya tapi nyawa gitu. Di kota orang lagi. Kota yang dikalahin di final. Iya. Itu yang semua mau hancurin DKI, kita masih ugal-ugalan aja sih. Parah. Biarin aja orang mau ngomong kita yang terbaik. Ya, betul. Kalau Asian Games, pertandingan lu paling seru? Kalau Asian Games jatuhnya kita lebih banyak ke belajar nih. Kenapa tuh? Karena kita ketemunya lawan Korea, Taiwan yang udah bener 3 besar Asia. Jadi kayak 5 besar lah. 5 besar lah. Jadi kita kayak waduh, oh gini ya. Di atas kita, di atas langit masih ada langit gitu. Iya. Dia tuh bener kayak oh gini. Akhirnya mereka pun juga ngajarin kita juga. Oke. Lu nih punya generasi yang oke. Pasti gini. Akhirnya lebih sama-sama belajar sebenarnya. Oke. Untuk yang lawan yang udah pro-nya tuh kan mereka udah 3 besar, 5 besar itu sih. Berarti kalau yang serunya di pertandingan SEA Games sih sama tuh. Oke. Kita perebutan peringkat 3-4 sama Singapura. Oke. Terus yang SEA Games itu 3 nomor berangkat tuh. Kalau kita 3 nomor bilangnya baseball, softball cewek, softball cowok. Oke. Itu mulanya bebarengan tuh. Oke. Semuanya yang cewek itu final, yang softball cowok sama kita perebut 3-4. Oke. Yang kampretnya kita kan main 4 jam 5 jam. Iya. Yang 2 ini tuh cuma 2 jam 3 jam. Terus dia nontonin kita di samping. Iya. Kita lagi deg-degan, lagi dikejar pokoknya tuh. Poinnya cuma beda 1 atau 2 juga, tapi medali mereka nih kayak ada tribunnya di keluar gini. Oh, sengaja. Gini kan. Ayo. Kita lagi main anjing. Deg-degan aja nih, makin deg-degan aja. Tapi berhasil finish 3. Alhamdulillah kita peringkat 3 sama Malaysia. Singapura. Keren. Itu sih yang bikin deg-degan. Tuh sengit juga tuh perlawan Singapura juga Singapura. tuh, sempat kita ketinggalan, ngejar jauh, dikejar akhirnya udah kelar tuh. Ngomongin masalah si PON, kita udah ngomong masalah Asian Games, kita udah ngomong masalah SEA Games. Nah sekarang lu lagi ngapain, Dit? Karena dulu, gue mau nanya dulu boleh nggak? Boleh. Lu udah menang PON, juara beberapa kali. Tapi yang bawa nama Indonesia lu juara 3. Jadi Mana yang lebih berkesan? Juara 1 bawa nama provinsi atau juara 3 bawa nama negara? wah berat pertanyaan nih. Isi banget nih pertanyaan ini. Berkesan. Mungkin yang berkesan karena
peringkat 3 SEA Games sih, karena itu baru pertama kali gua. Oke. Dan bawa negara. Bawa nama negara, karena target gua sih sebenarnya pengen banget juara 1 sih. Sebenarnya semoga aja tahun nanti 2025 tuh. Soalnya dari pertama kali SEA Games, baseball Indonesia belum pernah juara. Oh. Kayak basket Iya, baru kemarin. Kalau softball udah pernah ada tapi tahun 97 atau 95 gitu. 97 kalau nggak salah. Oke. Sampai sekarang tuh udah berapa tahun belum pernah juara, makanya target sih ya apapun caranya pengen banget lah gua pokoknya. 2025 harus juara. Gua pengen banget sih Amin. Doanya aja tuh. Tapi Dit, ini pemerintah pusat memperhatikan kalian nggak sih? Kayak misalnya bonus misalnya menang gitu. Agak sensitif loh duit. Iya, maksudnya kan kayak kemarin kan si basket menang dapat 5 miliar. Iya, kalau 5 miliar tuh langsung. Kalau bonus sebenarnya aman sih. Aman. Bonus semua aman. Kalau yang kurang diperhatikannya menurut gua nih. Sesudah nanti kalau lu udah nggak jadi atletnya apa? Oh, jenjang karir berikut ya. Iya. Oh, lu nggak ada kayak penawaran kayak pemain bola tuh yang ada ikut Akmil, Akpol atau nggak ada. Gitu. Nah, sebenarnya untuk di baseball tuh kalau pemerintah daerah apa ya? Bukan PNS sebenarnya ya? PNS juga ya? Iya PNS. Iya PNS ada, cuman dari pertama kali PON tuh 2004 sampai sekarang baru ada satu orang tuh senior gua. Itu dia masuk lah di pemerintahan daerah di Pemda. Oke, Pemda. Iya, itu aja ya kalau dari pemerintah kurangnya sebenarnya di situ aja. Tapi kalau masalah bonus, gaji sih aman-aman aja. Aman ya. Durasi karir seorang atlet baseball tuh biasanya berapa lama sih? Dari umur berapa sampai umur? Rata-rata bilangnya golden age-nya itu sekitar 20 sampai 35 masih ada sih. Setelah 35 udah 35 rata-rata. Tapi kemarin waktu SEA Games PON yang Papua aja tuh kok ada senior gue lumayan tua tuh. Berapa itu? Dia pokoknya kelahiran tahun 81. Anjir, tua bener. Serius loh? Iya. Itu nggak ada pemain apa gimana? Karena kebetulan dia memang masih jago aja sih. Iya, maksud gue karena dia legend kan? Iya, karena legend masih itu dia. Masukin, Iya, itu berarti 82 apa nggak salah, 83. Ada di tim lain, ada juga yang masih 80 yang masih ada yang main, kayak gitu sih. Selagi masih sanggup mah gas terus masih sanggup gas aja terus. Karena yang diambil pengalamannya. Kayak basket Loli itu gocap cuy. Udah gue cobain. Gocap loh, tapi sakti. Loli masih main? Enggak, waktu eranya dia gocap masih main. Kelly juga kan udah tua juga kan berarti kan itu. Kelly emang era Kelly bisa main, tapi kemarin Kelly kan terakhir. Terakhir. Sebelum pensiun kan ini kan. Lanjutkan pertanyaan lu mau nanya apa tadi? Nah ini kan kita udah ngomongin tadi tuh SEA Games, terus Asian Games, terus PON. Sekarang lo di karir baseball lo lagi persiapan apain? Iya. Nah ini sebenarnya Senin besok udah mulai prapon nih. Oh persiapan lagi nih. Udah mulai prapon di mana ya? Aceh Medan. Oke. PON-nya 2024 tapi babak prakualifikasinya Senin besok juga mulai playball nih. Sukses nih, sukses Adit. Semoga ini juara emas lagi jangan mempertahankan. Karena kan mempertahankan lebih susah daripada berebut. Mempertahankan tradisinya. Iya, itu yang lebih susah. Tradisi keramat. Yes. Wajib nih. Edit, nih kalau kita juga mau tanya, ternyata dia knowledge bolanya lumayan loh, Tan. Oh iya. Ada knowledge bolanya lumayan. Tim lo apa Dit jagoan lo, Dit? Kalau lokal nih, gue suka Persija. Oh, kalau lokal Persija. Persija. Oke. Gue Persija. Gue sampai mati. Gue champion. Saya juga tahu itu doang. Kagak, kan gue ngawasin Persija. Kalau itu malah identik. Jack Mania udah pasti itu. Gak ada yang lain udah. Gue Persija, gue champion. Yang luar negerinya apa, Dit? Interisti. Anjing. Iya kan, Inter Milan tuh. Ini kalau misalnya orang udah suka Serie A berarti ini lumayan orang jadul nih. Klotokan. Liga Calciopoli doyannya. Pengaturan sekarang dong. Persija suka siapa Persija? Persija ya nggak ada sih, sebenarnya tuh eranya tuh gue suka tuh yang waktu main di Lebak Bulus dulu tuh masih sekali sempet nonton, kayak masih Smet Sofyan, BP gitu sampai sekarang. Sebenarnya kalau gue lebih suka nonton bola ketimbang nonton kejuaraan liga di luar negeri baseball. Serius lu? Sumpah. Ini aneh sih nih. Kalau model baseballnya kagak ada. Karena mungkin dia terlalu jenuh kali ya. Lebih ya kan. Iya. Nonton udah bosen, apalagi yang ditonton makanya pasti kalau nggak bola, bulu tangkis, olahraga yang umum aja sih kalau gitu ya. Berarti emang lu kalau ketertarikan untuk nonton lebih doyan nonton bola ya daripada nonton. Makanya berapa kali kan
Sama dia nih pasti suka nonton timnas, main apa, udah nonton bola dah daripada nonton baseball apa bosen banget sih nonton. Soalnya gue kalau dulu dapet tiket nonton timnas tuh dari Adit. Iya. Pasti udah dari orang lapangan baseballnya dia tiba-tiba gue dapet tiket tuh nonton bola. Kalau ini jangan diceritain dulu itu bahaya tuh, jangan. Orang dalam. Tiba-tiba nonton ya. Iya. Kalau itu dia sama Adit. Bayar berapa tiba-tiba nonton aja di atas kan. Zaman-zaman itu kan. Tiba-tiba dapet ya tiketnya nonton deh. Gitu. Mulai dari jualan apa kita juga. Banyak jualan aqua dulu gitu. Bola main tapi penonton doang. Main suka bareng juga sama si Marcel. Ya lumayan kan komunitas bola. Dia suka ngajakin gua sih. Posisi apa tuh? Posisi striker tunggal kalau bisa. Kalau bisa striker tunggal nggak ada pasangannya. Inzaghi. Pokoknya kalau main bola sama Adit, lu cuma suruh dia dit, pokoknya lu tabrak aja orangnya. Pasti gitu kalau nggak di back sama di depan aja. Tapi lumayan, oke juga sih kalau adu sprint masih bisa lah. Masih oke lah. Iya. Cuman kan karena kan di baseball sendiri lo habis mukul ya langsung kena sprint, harus sprint kan. Ternyata jarak 30 meter tuh lo harus dapat berapa detik sprintnya kayak gitu. Cuman kalau bola kan sprint terus bolak-balik. Kalau baseball kan iya. Sprint ada restnya dulu. Kalau ini sprint. Iya, kalau ini kan bola kan. Iya, gue pengen nanya. Di momen baseball lo ini ada kan ya kalau kita ngomongin pukulan berarti kan home run kan yang paling seru kan untuk diomongin. Lu pernah inget gak home run pertama lu kapan? Selama 20 karir lu tuh? Itu gua umur SMP. Ya SMP apa? Ya SMP. Itu gua pertama kali sebelum renovasi Asian Games tuh ya. Oke. Itu pertama kali gua tuh keluar pagar untuk lapangan yang udah standar untuk open. Karena kan gede lapangannya. Jauh banget. Rata-rata tuh sekitar kalau internasional tuh 420 feet. Oke. Kalau yang di Senayan itu dulu cuma berapa ya? 380-an feet lah. Tapi itu juga lumayan jauh banget sih. Kayak dari kick off sampai gawang deh tuh. Kan enggak malah. Dari gawang ke gawang. Gawang ke gawang itu. Jauh. Mukulnya di gawang bisa keluar pagarnya di gawang juga. Gila. Lu juga kaget dong lu tuh sendiri. Iya, gue juga kaget. Wah, ini pertama kali nih gue bilang nih. Lalu simpen bola ya? Enggak lah, udah kemana gitu, enggak tahu. Udah nggak tahu kemana sih. Gak ada temen lu suka nyariin gitu. Gue nyuruh Surabaya katanya. Iya, sebenarnya Gosima tuh keren banget sih sebenarnya. Iya, pertama kali tuh. Iya. Lu percaya sama kalau di bola tuh banyak orang yang percaya sama superstitious. Maksudnya mereka menang langsung tahayul, pertandingan besok gua harus pakai sepatu yang sama, gua pakai daleman yang sama. Kalau kalah gua harus potong rambut nih kayaknya. Kalau kita bilangnya jangan berubah kebiasaan. Jadi kayak misalnya kasarnya nih, kalau tanding pagi biasa kita ngopi dulu, habis itu menang, terus kita main bagus, udah tiap pagi lo ngopi aja. Berarti gue tuh masih percaya gitu juga. Kayak misalnya kalau mau tanding pagi, ada beberapa kadang-kadang teammates gue juga kayak, gue mandinya dari malam nih. Oh gitu. Kalau misalnya playball jam 8, berarti kita kan jam 6 nih. Ada yang mandi dari malam, kalau enggak yang paginya mandi, beda-beda lah ritualnya. Tapi rata-rata semua iya. Iya, itu kalau misalnya nggak lu lakuin kayak ada yang aneh gitu loh. Ada yang kurang. Ada yang kurang apa gitu ya, kayak misalnya biasa kadang-kadang dari penginapan ke fieldnya tuh kadang harus dengerin lagu kan, biar enak apa. Tiba-tiba kalau lagi AirPods saya habis apa segala macam baterainya kayak anjing ini nggak enak banget, kayak ada yang kurang apa lah pokoknya. Tapi ntar kadang-kadang kebawa ke gamenya jadi kayak aduh karena berubah kebiasaan itu. Iya. Ngomongin lagu nih. 5 lagu Indo, 5 lagu playlist lo. Barat yang lo dengerin sebelum tanding. Pasti ada dong. Yoi. Wah, Indo gua sih udah pasti reggae sih aliran gua. Reggae banget tuh. Tony Q, Rastafara. Stephen, siapa sih Stephen Kokonat, Soja. Yang nonton pasti Marcel lagi gitu kan. Kalau barat? Barat 5 sebelum tanding. Paling gua tuh suka Coldplay. Terus Linkin Park tuh gua suka. Terus udah sih tuh. Korn enggak terlalu. Limp Bizkit cuma 1-2 lagu, terus YouTube lah suka itu aja sih. With or Without You. Gitu. Bono. Tapi emang kalau kita ngomongin masalah juara yang pernah lo rasain waktu itu ya. Kita ngomongin masalah yang di SEA Games lah. SEA Games yang waktu itu. Gimana sih ketegangan lo sebelum dan setelah bermain, bisa lo ceritain ya? Setelah bermain kan pasti lega tuh. Lo akhirnya paling nggak dapet deh peringkat 3 gitu. Tapi sebelum bermain tuh apa sih yang ada di tim lo saat itu?
karena mainnya di Papua kan. SEA Games ya? SEA Games di Filipina itu ketegangan karena SEA Games pertama kali gua. Itu gua udah pas dari berangkat juga anjing deg-degan nih. Bisa nggak nih gua perform ya pas SEA Games sih, pas lagi di peak perform nggak? Sudah tuh udah mulai dari ritual tuh mulai kayak bener-bener gua ngurang tidur tuh gua atur banget deh. Biasanya kan kalau lagi latihan ya tidur suka malam juga lah ya kan. Itu kita bener-bener jaga semua, bener-bener fokus deh tuh 1 minggu. Akhirnya sih ya alhamdulillahnya hasil dari bener-bener fokus dan segala macamnya akhirnya sih juara itu aja sih. Anjir. Itu di ruang ganti gimana deh? Di ruang ganti itu rata-rata tuh kita sunyi senyap gitu pada dunia sendiri-sendiri dulu deh kayak sebelum kita apa biasanya kan sebelum main tuh kayak buka dulu ya terus apa doa speech dari pelatih apa segala macam gitu tuh dunia sendiri-sendiri dulu tuh biasanya sambil prepare baju apa segala macam terus udah baru fokus sama tim deh tuh semangat apa segala macam kita tuh kalau baseball hampir sama kayak bola kita nyanyi bawa senar drum juga tuh kadang-kadang kayak gitu juga kita. Berarti pas juara rame gila dong. Ramenya pol apalagi pas pon itu benar-benar kita bawa senar drum apa segala macam juga udah kayak benar bawa. SEA Games kan berarti kan peringkat 3 ya kan. Ini sobat Kos pasti pengen tahu nih pas di pon Papua DKI juara itu gimana rasanya? Wah itu sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan lu sebelum pertandingan tuh rasanya kan pasti lebih tegang lagi dong. Dari Jakarta, wah Papua nih. Betul. Gue belum pernah selama gue hidup tuh ke Papua kan kayak apa wujudnya semua. Sampai satu tim gue nih biasanya kan bawa tas alat gede tuh. Bawa alat-alat semua kan alat perang kita. Sampai ada satu tas lagi isinya tuh makanan kita, Pak. Soalnya itu karena kita prepare kita tuh di otak karena sama-sama dia belum pernah ke Papua gitu kan. Kayak kita, wah ini kita kesana nih siap perang nih. Susah nyari cemilan lah ya. Sampai baru kita, bawa apa rendang yang apa, wah itu satu tas tuh sampai segitunya boleh makan. Padahal di sana kan nggak susah kan nyari makanan ya. Kan belum tahu dia. Karena kita kan tahu, gue belum tahu. Nah kebetulan pas di Papua tuh pas sampai sana, rame juga. Gak kok gue bilang asik juga ya, nasi kuning apa segala ada. Cuma lapangan baseball dari kota Jayapura itu lumayan jauh. Nah gue tuh sekitar, wah jauh deh. Jadi bener-bener hutan, bener-bener definisi tuh fieldnya tuh bener-bener kayak wallpaper komputer, diem kayak gitu kan. Terus jadi makanan susah apa segala terus ditambah lagi kadang-kadang cateringnya juga nggak bagus ya. Karena jauh, dikirimnya harusnya makan jam 12 sampai, tapi ini baru nyampe jam 3. Itu udah berakhir. Padahal kalau misalnya makanan atlet tuh nggak bisa kan, pasti ada jam-jamnya kan? Betul, waktu konsumsinya kan ada batasnya. Kita sampai di Papua tuh beli rice cooker tau gak? Iya, karena buat masak kita sendiri, karena ngejaga apa kan makanan segala macam di sana. Dietnya seorang pemain baseball tuh kayak apa sih? Hampir mirip sama atlet lainnya atau? Tetap sih kita nggak ada diet sih. Nggak ada diet. Makan apa aja? Makan bebas ya, dijaga. Yang penting lu latihan pol-polan. Yang penting lu di lapangan hadir kuat latihannya. Belum bisa kayak bola yang diatur nih nggak boleh makan goreng. Di Asian Games sempat kita coba. Kayak gitu. Iya. Makanan garamnya dikadarin nggak boleh makan apa segala macam. Sakit ya. Komposisinya soalnya bener-benerin. Komposisi makanan Berarti udah disesuaikan sama lidah ya, perut ya. Iya, belum nyampe sih kita di tahap itu tuh. Tapi kalau kayak sisi latihan fisik gitu, di baseball ada fisiknya ada juga sih. Rata-rata kan fisik kita tuh yang terbesarnya kalau kita lagi main siang aja sih, panas-panas itu tuh. Mental itu tuh jadi akhirnya kita kadang-kadang latihan fisik tuh jam 11 sampai jam 1 jam 2 juga. Lari itu interval apa segala macem nge-gym. Lari pakai parasut yang gue lihat. Lari parasut. Gila tuh kan berat banget di beratnya pol itu mah. Buset. Karena angin lari lu kan ditahan ketahan sama angin. Iya, ngelawan angin juga larinya. Kadang-kadang pelatih suka iseng juga tuh. Angin lagi di sana. Ya udah larinya ke sana ya. Anjing. Nah, ini kan pelatih juga iseng juga kadang-kadang. Sama yang kocak tuh pernah latihan fisiknya di track atletik. Kan 100 meter. Yuk, latihan tuh jam 6 pagi, jam 7 pagi. Ya cuma 4 keliling. Oh cakep nih gue bilang, bentar lah. Yuk lari. Jadi lari 200 meter, mundur 100 meter. Lari lagi 200 meter, mundur 100 meter. Kan nggak kelar gitu kan, nggak nyampe-nyampe. 4 keliling lagi. Iya.
Lu anjing, gua masih SMA tuh gua cuma nangis anjing, gua mendingan sekolah gini kan anjing. Nah, Dit, ngomongin baseball berarti ngomongin fans. Ada fans-fans yang die hard nggak? Kalau kayak di bola sama basket kan rada serem tuh fans-fansnya. Kalau di baseball gimana? Baseball belum ada sih, belum ada yang die hard yang sebelah gitu belum ada sih. Nggak ada. Kalau lirik-lirikan mah udah. Oh, itu beda. Itu behind the scene deh. Karena itu fanatisme. Sama security lagi ya. Security. Jarang sih yang benar-benar. Si soft boy itu. Fanbase-nya gitu jarang sih. Tapi lo pernah nemuin nggak misalnya ada penonton yang datang kalau minta tantangan bolanya gitu? Berasa Asian Games tuh. Ada tuh kayak gitu ya? Iya, itu kayak bener-bener gara-gara kayak kita baru karena auranya Asian Games tuh terakhir tuh 40 tahun tahun berapa gitu, zaman Ganevo kalau nggak salah kan. Wah, itu bener-bener lu pakai name tag aja nih, ditulis atlet baru keluar itu banyak yang minta foto, minta tanda tangan, segitunya sih menurut gua. Emang apa ambience atau suasana Asian Games tuh pol-pol banget, animosity-nya semua langsung olahragawan mania olahraga gitu. yang gua nggak pernah tonton pas Asian Games gua tonton. Iya. Karena kita jadi itu. Tapi emang seru banget sih itu. Asian Games tuh Seru banget. Dan Adit dapat apa? Ngetot gue mau apa? Dapat peringkat 8 di Asian Games. Experience kesempatannya bermain di Asian Games itu. Itulah langka coy. Langka banget. Itu Belum momen tentu langka. berapa tahun lagi bisa main lagi kan? Dan momen itu bisa lu ceritain ke anak-anak. Benar. Tuh baju itu gue minta nggak pernah dikasih. Nggak pernah. Yang cleaning. Iya, abis helm udah buang. Buang helm. Di MT Haryono kan ada kali itu sebelahnya. Gue buang. Ya udah, abis ini ke rumah lu ya. Iya gitu, malakin bareng ya. barang maksudnya pengalaman yang paling prestisius buat lu dari semua kejuaraan. Ya. Karena kan beda-beda tuh. PON lu juara bawa provinsi, prof. Di kalau bawa nama Indonesia Asian Games itu. Oke. Walaupun cuma walaupun iya karena itu karir timnas senior gua pertama kalau nggak salah 12. Sisanya masih kelompok umur terus. Oke. Oke. Terus kalau untuk nasionalnya PON Jabar itu sih baru pertama kali. Asian Games. Menurut lu bisa lebih tinggi lagi dari itu? Ini Asian Games ini udah top banget nih buat lu. Kira-kira ada yang bisa nandingin lagi? Mungkin kayak World Cup baseball sih. Cuma itu tahapannya prosesnya banyak banget sih. Udah kita harus menang, harus masuk 5 besar Asian Games dulu apa? 3 baru kita bisa ikut World Cup-nya si baseball itu. Jadi kualifikasinya lewat Asian Games. Iya, lewat Asian Games itu. Kan kalau di cabur manapun kan pasti ada ranking kan tiap negara. Baseball tuh ranking berapa sih? Di dunia itu ya? Wah, sekitar 100-an sih kalau nggak salah deh. Kayak bola dong berarti. Iya. Dunia tuh 100-an kalau nggak salah. Oke, berarti. Tapi kalau di Asia? Kalau Asia sih, ya tadi waktu Asian Games sih 10 besar karena kan terakhir kita ikut Asian Games bagus tahun 2018. Tapi sekarang update-nya itu Asia kan bisa termasuk Sri Lanka, Pakistan. Itu juga tuh dia oke juga sebenarnya. Kalau Sri Lanka Pakistan tuh bagusnya kriket rata-rata main dia lah tuh ya. Iya. Pokoknya kalau negara bagian situ tuh kriket udah di dunia tuh udah salah satu paling bagus itu. Nyambung nggak sih kriket sama baseball tuh mirip-mirip juga? Nah di Pakistan sama Sri Lanka India gitu rata-rata yang udah nggak terlalu main kriket gitu pelarinya ke baseball juga. Soalnya mirip-mirip tekniknya mirip lah. Iya, tekniknya mirip kali ya. Fondasinya mirip, fundamentalnya mirip. Seenggaknya asik juga sih, maksud gua dari lo yang main baseball, lo bisa lihat banyak belahan dunia tuh. Iya. Kayak lo ke Filipina, lo kemana, Papua gue sendiri pun gue belum pernah dan orang-orang yang datang ke sana itu bilang itu surganya Indonesia. Harus balik lagi ke sana. Harus balik lagi tuh. Tapi lu tanpa jadi atlet baseball juga udah sering lihat belahan kok. Ya enggak juga. Belahan yang lain maksudnya. Apa nih? Belahan yang lain. Tapi kan kalau jadi atlet tuh jalan-jalan gratis ya. Jalan gratis. Tapi rata-rata kayak misalnya tanding tanggal 1, tanggal 30 tuh kita nyampe ya udah langsung fokus tanding. Enggak jasa lu. Enggak maksud gua enggak yang datangnya kayak beberapa hari sebelum tuh enggak. Rata-rata misalnya tanggal 1 sampai 10. Kapan? Kalau udah juara tanggal 8-nya udah selesai final,
9-10 bisa jalan-jalan, enak. Tapi kalau nggak juara, nggak enak jalan-jalan ya. Suasana hati tuh. Iya makanya pasti Papua lo benar-benar nikmatin Papua karena juara lah. Karena juara betul lah. Nggak angkat koper paling pertama lo ya. Enggak sih. Masih aman ya. Masih aman. Ya seenggaknya dari Papua itu ada hal yang bisa lo bawa balik. Iya benar. Berarti sekarang umur 28. Karir berapa tahun lagi kira-kira kalau di lo baseball? Ya kalau challenge pribadi lo mau berkarir sampai umur berapa nih? Sampai berapa? 35 udah kayaknya sih. 35 udahan. Kayaknya udahan sih. Udahan tuh. Udahan. Target berikutnya apa? Juara apa yang itu mau sih, lagi? gue mau kejar SEA Games sama gue pengen PON 3 kali juara. PON 3 kali juara. Piala dunia lah. Iya, Piala dunia lah. Benar-benar. Masih jadi mimpi kan itu. Minimal kan? kualifikasinya aja masuk dulu deh. Iya. Amin. Berarti kita doain terus buat karirnya Adit ya. Iya, follow Instagramnya jangan lupa. Iya, Gimana, ntar Dit? kita Bisa promoin, cantumin Dit? di Cantumin ya. description aja. Iya. Instagramnya harus di follow nih. Gue mau nanya lagi satu. Apa tuh? Apa yang pengalaman baseball menanya nih? Padi. Ini tim lo Paham. waktu kecil kan? Iya, bareng kan? kecil banget. Iya. Apa yang telah diberikan oleh baseball? Wih, dalam mulu ya. Tinggi pertanyaannya. Iya. Pengamat. Belajar hidup dari baseball. Belajar hidup dari semua. baseball. Lu mulai dari teamwork. Oke. Lu mental lu jatuh bangkitnya lagi gimana? Semua tuh baseball hampir itu di luar dari salary apa segala macam ya. Lebih ke situnya. Karena dulu ada satu pelatih gue bilang sebenarnya belajar hidup itu di baseball, jangan nyari duit di baseball. Oh, tuh Karena dengerin dulu, tuh ya. sobat Karena bos tuh. tuh. Iya. Karena ya itu lu semua apapun dapat. Ini kita satu tim misalnya berempat. Karakter kita beda-beda. Iya kan? Iya. Lu lagi mutan apa segala macam, kita harus ngertiin segala macam. Oh. Terus lu lagi main jelek, yang 3 ini support terus. Pokoknya semuanya itu dapat Backup, saling backup satu sama lain. Bagi waktu ntar lo sekolah, kuliah sambil baseball harus dapat semuanya. Harus bokap sama orang tua tuh ngasih ngajarin, udah jalannya itu semua. Sempet tuh kuliah sempet berantakan deh. Oke. Karena merasa udah punya duit, udah punya apa ya kan? Iya. Udah jalan aja semua, akhirnya ya kuliah lumayan lama sih 7 tahun. Kuliah ambil apa, Dit? Manajemen. UI ya? Iya. Itu lumayan lama tuh akhirnya ya udah akhirnya semua kelar, dia berhasil dua-duanya ya udah. Tapi tetap pendidikan nomor Nomor satu. satu. Harus wajib itu. Tapi ada nggak sih di tim lu yang main baseball tapi sambil kerja kantoran misalnya gitu? Ada juga tuh. Itu waktunya lebih gila lagi tuh menurut gua tuh ya. Dia benar-benar misalnya ngantor jam 9 sampai jam 5. Oke. Itu bisa latihan tambahan duluan tuh dari jam 6 pagi sampai jam 8. Habis itu pulang kantor jam 4 jam 5 latihan lagi malamnya. Udah. Badan udah rontok banget loh lu. Tiap hari double espresso dia. Double espresso. Tapi kan capek fisik tuh nggak bisa dikuatin pakai kopi manapun. Betul, makanya itu Bener. masa muda apa segala macam hilang dari dulu tuh. Kalau sekolah kan gitu juga sama gua. Berangkat pagi latihan dulu, sore latihan lagi. Oh berarti lu sambung ya? Berarti sempet izin juga pas sekolah ya? Iya, waktu SMA tuh pagi gitu. lu latihan dulu baru ke sekolah. Sekolah tuh izin masuk telat karena dia jam 9. Oke. Masuk jam 3 pulang langsung latihan lagi. Begitu, nggak ada tuh sempat nongkrong biar Makanya tadi kan kehilangan masa kan. Iya. Tapi sekarang semuanya Semua terbayar. Terbayar ya. Oke. 35 tahun berarti lo merasa udah cukup kan? Abis itu lo mau ngapain? Jadi coach. Enggak sih. Punya klub, owner atau gimana? Kerja kalau gue lebih pikir ya, sama bisnis lah pastilah. Selesai udah baseball. Selesai baseball. Bisnisnya tapi di baseball juga. Nyangka udah mau baseball. Bisnis jadi Enggak vendor. juga lah. Iya main vendor. Makanya gue bilang Iya, mendingan baseball kalau bisa jadi manajer aja gitu. Oh manajer. Iya, gitu aja. Amin, kita doakan. Yo, Amin. Kita doain terus yang terbaik pokoknya buat karir Iya, Adit. buat gitu. Dit, ada yang mau disampaikan nggak buat para pendengar Sport Plus Studio? Anak-anak yang baru pengen mulai karirnya di baseball. Yang mereka selama ini mikirnya kayaknya nggak ada potensi deh, nggak ada peluang nih buat jangka panjang nggak bagus. Bisa lo tekenin nggak buat mereka? Nah, untuk sekarang nih olahraga itu rata-rata sudah hampir bisa menghidupi lah, menghidupi ini sudah cukup diperhatikan oleh pemerintah hanya walaupun kurang-kurangnya sedikit pasti akan selalu ada perbaikan tiap tahun perbaikan. Intinya tekunin kalau memang lo mau jadi atlet gas terus aja, pasti kedepannya akan lebih baik sih.
Tapi jangan lupa pendidikan tetap nomor 1. Ya, kayak gitu. Pendidikan harus berbarengan. Oke. Terima kasih banyak udah datang ke sini sharing sama kita tentang semuanya. Yoi. Dapat daging semua nih. Dapat daging semua. Knowledge banget. Kita kan si paling tahu nih. Iya. Sukses juga buat praponnya. Boleh lah tiket lah. Datang aja langsung. Saya udah pakai tiket. Gue pengen tahu caranya dia. Itu gila. Bawa aku kalau dia. Dit, thank you loh. Siap. Sukses terus. Sehat terus pokoknya ya. Thank you. Sobat Plus, gitu, tutup. Jangan kemana-mana. Banyak yang seru di episode kita selanjutnya. Barengan gua, Moritz dan Sultan pastinya. Tungguin kita terus. Ya. Sobat Plus. Ciao.